Warga dihebohkan dengan kematian tak wajar seorang pria di sebuah klinik di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 23 Juli 2026. Sebelum ditemukan, korban atas nama Sutrimo tergeletak di depan klinik dan dibawa mobil ambulans ke rumah sakit terdekat. Namun, setibanya di rumah sakit, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Menurut warga, korban mengeluarkan busa pada mulutnya saat ditemukan. Tim Inafis Polda Metro Jaya mendatangi lokasi Sutrimo ditemukan di halaman klinik di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu 26 Juli 2026 malam hari untuk melakukan olah TKP. Tim Inafis Polda Metro Jaya membawa beberapa alat pendukung dan memasang garis polisi di sekitar lokasi untuk melakukan serangkaian penyelidikan. Beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih pro justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. Dalam penyelidikan awal, polisi bilang Sutrimo sempat dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring untuk penanganan, namun dinyatakan meninggal dunia saat tiba di rumah sakit. Polisi mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak, termasuk melakukan olah TKP di lokasi pertama kali korban ditemukan pingsan. Menurut keterangan Ketua RT, Imah mengatakan bahwa informasi yang didapatnya adalah dirinya dihubungi warga bahwa ada seorang pria tergeletak di depan klinik. Pria tersebut langsung dibawa mobil ambulans dan diinformasikan meninggal dunia. Menurut Imah, pihaknya tidak mengenal pria yang ditemukan tergeletak di depan klinik. Ia bilang bahwa klinik tersebut kosong. Namun ia pun juga tidak mengetahui apakah klinik tersebut dihuni oleh penjaga atau tidak, karena sehari-hari tidak ada aktivitas. Saya nggak tahu, orang cuma informasi orang ojek ada orang pingsan gitu. Ibu kenal nggak tuh sama yang pingsan itu? Nggak tahu. Tapi pernah lihat di sekitaran? Saya nggak ngerti, saya pikir ini rumah kosong, jadi saya pikir orang lewat yang pingsan. Rumah kosong, jadi saya nggak tahu. Bu, ini kosongnya udah berapa lama ya? Udah lama. Tapi penunggunya siapa saya juga nggak tahu. Oh, tapi ada yang nunggu? Sejauh ini dulu ada, tapi akhir-akhir ini saya kurang nggak paham, nggak Tapi tahu saya. berapa bulannya ada yang suka keluar masuk masih? Nggak pernah lihat, karena saya main belakang. Itu yang soal ambulan itu nggak tahu, Bu? Nggak tahu. Jadi saya nggak melihat kejadian, saya cuma dengar cerita ada orang pingsan dibawa ke rumah sakit. Orang yang kita bilangnya orang lewat, ya udah saya nggak konfirmasi lagi. Kejadiannya kapan sih, Bu, itu, Bu? Hari apa sih saya juga lupa itu kejadiannya. Kamis pagi bukan? Ya kemungkinan ya, tapi saya keluar ini udah siang, udah nggak ada apa-apa di sini. Berarti pingsannya di luar ya, Bu, ya? Kalau itu karena saya nggak lihat, cuma dengar dari cerita. Bro, nggak sempat ke sini, Bu, pas ada kejadian? Cuma taunya pingsan doang itu? Enggak, saya kejadian itu nggak tahu, cuma dengar cerita. Oh, Dengar cerita, bahwa tukang ojek bilang ada orang pingsan dibawa ke rumah sakit. Saya pikir orang lewat, terus habis itu nggak ada laporan dari warga saya, ya udah saya pikir udah sembuh, orangnya udah Ibu, ini lah. Ketua RT mana, Bu? RT 11. 11, Bu. Ya, jadi saya nggak tahu kejadiannya itu, nggak tahu dan tidak melihat. Cuma dari informasi itu aja. Itu katanya pingsan cowok, Bu? Iya. Oh ya, kalau saya nggak paham, pokoknya ada orang pingsan gitu aja. Oh ya, Beritanya begitu, saya cuma dengar cerita aja, saya sendiri juga nggak melihat karena pas jam 10-an di sini udah nggak ada apa-apa. Cerita itu ojek. Pagi berarti. Ibu kenal? Nggak kenal. Oh, ojek online Iya. lewat aja. Beredar informasi, Sutrimo adalah penjaga rumah ex Jampitsus Febri Adriansyah. Perwakilan keluarga Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah membenarkan korban bekerja di rumah ex Jampitsus Febri di Jakarta. Atas kematian korban, keluarga menjelaskan korban menderita penyakit diabetes.
Salah satu perwakilan keluarga korban juga menjelaskan bahwa Sutrimo sudah puluhan tahun bekerja di rumah Febri Adriansyah. Keluarga kini telah ikhlas atas meninggalnya korban. Saudara Sutrimo yang menjadi korban di Jakarta itu benar bekerja di rumahnya Bapak Febri Ardiansyah Jampitsus. Nah, bekerja sebagai apa juga saya kurang tahu. Dia tapi sudah cukup lama, puluhan tahun di rumahnya Pak Febri Ardiansyah. Keluarga itu tidak akan menuntut apapun dan sudah ikhlas. Mohon didoakan saja. Sutrimo itu mempunyai riwayat penyakit diabetes mellitus kronis. Kuasa hukum mantan ex-Jampitsus, Febri Diansyah, menanggapi kematian mantan pegawai kliennya, Sutrimo. Febri mengatakan belum membahas isu meninggalnya Sutrimo dalam pertemuan dengan tim hukum. Mereka mengaku tidak memiliki informasi langsung terkait peristiwa tersebut dan hanya mengetahui dari pemberitaan media. Tim hukum juga meminta agar publik menunggu keterangan resmi dari Polda Metro Jaya yang tengah menangani peristiwa meninggalnya Sutrimo. Kami fokus di substansi perkara tadi. Saya juga tidak dapat informasi ya terkait dengan hal itu. Yang saya baca di media-media kan sudah ditulis dan Polda juga sudah mulai lakukan. Saya nggak tahu itu penyelidikan atau seperti apa. Jadi mungkin memang lebih baik agar isunya nggak campur aduk ya. Lebih baik kita tunggu saja bersama-sama informasi resmi dari Polda, karena kami ini kan advokat untuk perkara di Kejaksaan Agung. Jadi kami tidak mungkin bicara lebih jauh dari itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Jadi isunya begini sebenarnya. Kalau terminologi spesifiknya itu tidak dibahas ya secara spesifik, tapi isu utamanya begini. Penjelasan saya tadi itu intinya adalah bukti-bukti untuk dasar penetapan tersangka masih abu-abu, tidak clear dan tidak begitu jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, predicate crime-nya untuk TPPU juga masih tidak begitu jelas. Sehingga wajar kalau kita bicara dalam proses hukum kan semua bukti itu harus jelas. Bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Itu maksim hukumnya. Apalagi ini tindak pidana nih, tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Jadi betul-betul harus jelas. Kalau buktinya tidak jelas, maka menjadi wajar kalau ada pertanyaan apakah ini kriminalisasi atau tidak. Atau kenapa bukti yang belum jelas sudah tiba-tiba jadi tersangka dan kemudian ditahan. Nah, satu hal lagi yang juga sangat penting adalah terkait dengan alasan penahanan. Nah, itu juga nanti akan kami dalami lebih lanjut karena sekarang ini kan sudah KUHP baru gitu ya. Ada beberapa aturan-aturan sebelumnya yang sudah berubah dan diberikan penguatan-penguatan terhadap aspek hak asasi manusianya, misalnya seperti itu. Itu juga akan kami pelajari. Jadi teman-teman semua, kami sangat berharap perkara ini dikawal ya, agar jernih secara hukum. Tadi ada diskusi juga, kalau kita analogikan hitung begitu ya, agar mudah dipahami, masa penahanan maksimal itu sampai putusan tingkat pertama ketika ada kesimpulan dari hakim itu kan 300 hari. Nah, sekarang ini baru berjalan, kalau dihitung dari hari Jumat sampai hari Senin, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, baru berjalan 3 atau 4 hari. Jadi kalau dalam waktu 3 hari atau 4 hari itu sudah diambil kesimpulan, wajar kita mempertanyakan kesimpulan itu berasal dari mana, dan wajar kita meragukan validitas kesimpulan itu karena harusnya prosesnya masih panjang nih sampai dengan 300 hari. Jadi kalau proses hukumnya benar, kita bisa tahu siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab. Jenazah Sutrimo telah dimakamkan pada Kamis lalu di TPU Desa Ulahar, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kematian Sutrimo mendapat sorotan dari berbagai pihak. Tak sedikit yang mencurigai tewasnya Sutrimo yang merupakan mantan pekerja ex-Jampitsus Febri Adriansyah di depan klinik kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Indikasinya apa? Mati nggak wajar gitu, mati nggak wajar.
Kenapa? Ya semua jejaknya tuh kan ada komunikasi. Dia ribut sama orang dalam rumah, ya. Nah, terus aneh ini penjaga, tetapi dia punya akses kan. Di situ ada 0,5 triliun uang cash dan yang lain-lain. Nah, tidak mungkin dia tidak tahu. Pertanyaannya adalah wajar saja ada kecurigaan kan bahwa ini dibunuh. Memang wajar masyarakat bercuriga tentang kematian ini. Mengapa bercuriga? Dari status Sutrimo sendiri, dia adalah orang dekatnya Bapak Jampitsus, ex-Jampitsus ya, Bapak FA. Ya, dia bekerja di situ sudah puluhan tahun, kemudian tentunya dekat hubungannya dan banyak hal yang diketahui tentang kepribadian, perilaku, kebiasaan, dan lain-lain dari ex-Jampitsus FA ini. Yang kedua, matinya atau meninggalnya publik menganggap tidak wajar. Mengapa tidak wajar? Kok tidak opname, tidak menderita sakit, tidak dalam keadaan di bawah dia hari itu sakit keras atau apa, kemudian pada tubuhnya ditemukan busa, buih di mulutnya, kemudian saat itu dibawa oleh orang yang belum diketahui saat itu, dibawa ke rumah sakit yang tahu bahwa rumah sakit itu bukan rumah sakit untuk perawatan orang sakit seperti itu, tapi klinik kecantikan. Iya, itu kan hal-hal yang tidak wajar. Kejagung buka suara terkait kasus kematian Sutrimo. Koordinator Tim Penyidik 9 sekaligus Jamwas Kejagung Rudi Margono menolak untuk berkomentar ketika ditanya oleh wartawan terkait peristiwa kematian pria bernama Sutrimo. Sebelumnya kami mohon maaf, kami tidak menangani masalah tersebut, sehingga kita tidak berikan komentar. Polda Metro Jaya masih mendalami penyebab meninggalnya Sutrimo. Hingga kini, sedikitnya 5 saksi telah dimintai keterangan. Terkait beredarnya foto, video maupun rekaman CCTV yang dikaitkan dengan kasus tersebut, polisi menegaskan seluruh materi tersebut masih dalam tahap verifikasi. Polda Metro Jaya mengetahui itu dari informasi yang beredar di media TV, media online, dan media sosial. Kami memahami bagaimana pertanyaan masyarakat secara umum tentang kondisi meninggalnya saudara S, sehingga kejadian itu diketahui sekitar hari Kamis 23 Juli dibawa saudara almarhum S dibawa menggunakan ambulan dari klinik modern menuju Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring sekira pukul 9.10. Adapun beberapa rangkaian penyelidikan yang saat ini masih ataupun sedang dilakukan sampai dengan jenazah itu dikirim ke satu wilayah di Jawa Tengah. Mulai hari Senin 27 Juli, penyelidik gabungan dari tim Ditreskrim dan Polres Metro Jakarta Selatan bersama Puslapor Barreskrim Polri melakukan olah tempat kejadian peristiwa, olah TKP. Juga melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang saksi, mengambil beberapa barang bukti, mengolah untuk diolah barang bukti, dan dilakukan pendalaman. Ada 5 orang saksi yang sudah dimintai keterangan, yaitu saudara AZ, pengemudi ambulan yang membawa jenazah menuju Banyumas. Yang kedua adalah MOP, pengemudi ambulan tujuan Banyumas, yang ini serta seorang bernama M di Rumah Sakit Muhammadiyah membantu memindahkan jenazah untuk di ruang pemandian menuju ambulan. Saudara MZ serta S ini merupakan manajer tentang pemilik ambulan yang mengantar jenazah ke Banyumas. Saudara MA, pihak yang mengenal almarhum dan melihat saksi terakhir kali yaitu Rabu 22 Juli 2026 sekira pukul 20.00 di depan klinik modern. AAS, pengemudi ambulan,
Serta saat ini penyelidik juga akan melakukan undangan klarifikasi kepada dokter yang memeriksa kondisi dan yang menyatakan bahwa saudara S, almarhum S, sudah meninggal dunia. Jadi saat ini masih dilakukan serangkaian penyelidikan. Kami akan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Kami pada dasarnya Polda Metro Jaya menyampaikan rasa belasungkawa atas peristiwa yang terjadi. Semoga keluarga Bapak almarhum S dapat sabar dan menerima kekuatan. Itu ya, terjawab.